Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh mahasiswa Prodi Manajemen yang mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk menerangkan mengenai materi kita dengan yaitu teknik menentukan lokasi dan layout. Nah, pada materi kali ini saya akan coba untuk menjelaskan mengenai bagaimana sih uh, teknik-teknik serta mungkin tata letak ya dari uh, lokasi serta layout yang akan kita gunakan untuk memproduksi suatu produk atau jasa ya, di mana nanti lokasi serta layout ini dapat mempermudah kita ya sebagai seorang entrepreneur dalam memproduksi produk dan jasa, sehingga produk dan jasa yang dihasilkan itu akan lebih bagus ya, serta mungkin akan lebih maksimal dalam pendistribusiannya ke tangan konsumen. Oke, kita langsung mulai saja ya materi pada pagi ini. Oke, kita lihat dulu mengenai pengertian lokasi dan layout ya. Di sini ada tiga. Lokasi itu punya tiga fungsi, teman-teman semua ya. Yang pertama di sini untuk tempat melayani konsumen. Kalau ini berarti tempat di mana kita menjual produk dan jasa kita ya. Mungkin apakah di toko ataukah di mall ya, atau mungkin kita punya buka tempat tersendiri ya untuk memasarkan produk dan jasa kita ya. Nah, di sini istilahnya di situ adalah tempat untuk melayani konsumen atau tempat kita untuk memajangkan produk yang kita sudah buat ya, yang akan kita jual langsung ke konsumen. Nah, yang kedua, di sini ada tempat untuk produksi. Nah, di sini mungkin kalau di situ sifatnya produk ya, berarti mungkin istilahnya pabriknya lah ya. Nah, pabriknya itu ada di mana ya? Di mana dia mengolah bahan baku hingga menjadi produk yang siap untuk diedarkan ke tangan konsumen ya, atau didistribusikan ke konsumen. Nah, di sini istilahnya adalah tempat untuk produksi ya. Nah, yang ketiga yaitu tempat untuk mengendalikan perusahaan. Nah, di sini fungsinya ini untuk manajemen perusahaannya. Istilahnya kalau di sini kantornya lah ya. Kantor, di mana kantor tersebut di situ ada manajemen perusahaan ya, dan juga pertemuan antara berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, misalnya supplier ya, lalu kemudian juga mungkin kreditur ya, lalu kemudian tenaga kerjanya ya, semuanya deh, serta manajemen dari perusahaan tersebut. Istilahnya di tempat inilah kita mengendalikan perusahaan itu. Ya, istilahnya kalau sebenarnya ini kantor ya teman-teman ya, kantor dari jadi kan ada pabriknya, ada tempat untuk memasarkannya tadi ya. Nah, ada tempat untuk mengendalikannya, yaitu kantor dari usaha tersebut ya. Disitulah nanti manajemen dan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan di sana bertemu ya, untuk mengorganize produksi ya, baik produksi maupun pemasarannya ya, kemudian operasionalnya dan sebagainya ya. Istilahnya di sini adalah kantor tersebut ya, atau office tersebut istilahnya tempat untuk mengendalikan perusahaan. Kita mau tahu nih, apa sih untungnya kalau kita menempatkan usaha kita itu di lokasi yang tepat ya. Loh, kan lokasi bisa di mana saja sih Bu, tidak berpengaruh? Tidak juga ya. Lokasi yang tepat itu sebenarnya cukup berpengaruh juga bagi usaha-usaha tertentu ya, yang memang dia memerlukan lokasi yang dengan syarat-syarat tertentu ya. Karena uh, misalnya nih ya, kita punya satu unit usaha ya, mungkin itu dalam bentuk jasa ya,
jasa tersebut harus diantar tepat waktu ya, ke lokasi-lokasi yang dekat dengan, berarti kalau jasa tersebut harus diantar tepat waktu, berarti lokasi usaha kita teman-teman itu harus dekat, tidak boleh jauh dengan konsumen ya. Karena kalau kita ingin mendistribusikan produk atau jasa tersebut itu jauh dari konsumen, maka tidak akan sampai tepat waktu. Akhirnya konsumen akan kecewa ya. Itu untuk produk atau jasa yang memang kita perlukan untuk dekat dengan konsumen. Karena itu berapa pertimbangan banyak nih nanti kita menentukan lokasi itu di mana ya. Apa perlu dekat dengan konsumen atau tidak ya. Nanti ada beberapa pertimbangan ya. Nah, untungnya apa sih kalau kita atau usaha kita ya, maksudnya usaha kita berada pada lokasi yang tepat. Nah, keuntungannya ialah pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat lebih memuaskan ya. Lalu kemudian adanya kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan ya, baik jumlah maupun kualifikasinya ya. Jadi kalau lokasinya itu tepat, kita umpamanya kita perlu tenaga kerja yang banyak nih. Berarti kita coba cari lokasi yang kira-kira di situ menyediakan tenaga kerja yang cukup banyak ya, mungkin penduduknya cukup banyak ya, atau mungkin di situ banyak yang belum juga bekerja ya, sementara angkatan kerjanya banyak di sana ya. Nah, itu boleh kita buat pabrik atau usaha di lokasi tersebut ya. Atau pertimbangannya di sini kita perlu kita perlu suplai bahan baku yang cukup banyak nih ya, dan rutin gitu. Nah, berarti kita harus cari lokasi yang kira-kira memang dekat dengan bahan baku tersebut ya, dengan penghasil bahan baku tersebut atau penghasil bahan baku tersebut gitu. Sehingga kita tidak akan kesulitan kalau nanti memerlukan bahan baku tersebut, apalagi kalau kita perlunya itu secara rutin. Nah, itu kalau kita lokasinya jauh dari bahan baku mungkin akan kesulitan nantinya ya dalam proses produksi ya. Lalu pertimbangan yang berikutnya ya, atau keuntungan yang lain juga, yaitu kemudahan untuk memperluas lokasi usaha ya. Karena kalau lokasi itu sudah tepat, kalau kita mau memperluas atau ekspansi ya, itu biasanya tidak akan terlalu sulit ya, karena kita sudah tahu nih kalau mau ekspansi berarti nanti di mana ya. Karena kita sudah tahu nih ya lokasinya sudah oke. Kalau mau ekspansi pun kita sudah bisa, tidak terlalu kesulitan ya untuk menentukan di mana lokasi kita untuk ekspansi ya. Nah, kemudian memiliki nilai harga ekonomi yang lebih tinggi. Jadi kalau lokasi itu bagus, teman-teman ya, lokasinya bagus, mungkin dekat dengan bahan baku, dekat dengan konsumen ya, terus mencari tenaga kerjanya juga nggak sulit. Sewaktu-waktu jika nanti kita ingin menjual perusahaan tersebut ya, umpamanya mungkin suatu waktu kondisi perusahaan atau kita ingin menawarkan kerjasama dengan investor lah ya, nah itu akan mudah ya, karena investor juga lihat lokasinya bagus ya. Atau kalau kita ingin menjual perusahaan itu terhadap pihak lain ya, itu akan punya nilai yang cukup tinggi ya. Lokasi tersebut akan dinilai lebih tinggi. Oh ya, ternyata perusahaan ini punya lokasi itu kan berarti nanti akan dinilai juga dari sisi aset ya. Dia asetnya besar nih perusahaan ini, karena perusahaan tersebut lokasinya berada di tempat yang sangat bagus, maunya daerahnya mahal ya, daerahnya strategis ya, sehingga kalau dia ingin menjual usahanya tersebut, mungkin akan bernilai tinggi ya, akan bernilai cukup tinggi ya. Lalu yang terakhir, meminimalkan terjadinya konflik dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Nah ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau kita sudah mau membuat suatu usaha, monggo kita cek dulu ya, apakah usaha tersebut lokasinya kira-kira sudah cukup bagus ya, maksudnya mungkin tidak mengganggu penduduk setempat, tidak mengganggu lingkungan ya. Kemudian juga
kalau kita itu ada limbah umpamanya ya, nah limbah pastikan bahwa lokasi kita itu mungkin kalau kita limbahnya dalam bentuk cair ya, biasanya kita olah dulu limbah tersebut, baru nanti kita lihat saluran pembuangannya ada di mana. Nah ya jangan sampai nanti umpamanya mengganggu ke lingkungan. Jangan sampai nanti kita buat pabrik ya, pabrik atau tempat usaha yang mungkin menggunakan beberapa bahan kimia, walaupun sudah kita olah sih ya, tapi kalau itu langsung nanti kita buang di pembuangan yang dekat dengan penduduk kan itu akan bahaya juga ya. Mungkin kita bisa lihat lokasi yang mungkin sedikit dekat dengan sungai atau tempat pembuangan ya, seperti itu. Jadi lihat-lihat juga nih kalau kita mau membuat lokasi ya, jangan sampai kita buat pabrik ya, pabriknya itu produksinya 24 jam tapi di sekitar rumah penduduk. Nah, itu kan akan sangat mengganggu sekali ya. Mungkin bisa jadi bising ya, kebisingan, ribut ya, itu akan mengganggu ya. Atau umpamanya menghasilkan polusi udara ya. Wah, tentu akan kita bisa dimarahi nih oleh penduduk setempat ya. Makanya hati-hati, tergantung dari produk atau jasa yang kita hasilkan. Ya, kira-kira ini mengganggu enggak ya. Tapi kalau tidak mengganggu umpamanya ya, perusahaannya masih kecil ya, enggak kok Bu, kita cuma perusahaannya masih kecil dan sifatnya rumahan, monggo nggak masalah kalau kita buat di mungkin dekat dengan penduduk ya. Tapi kalau umpamanya sudah skalanya besar, melibatkan banyak tenaga kerja, kemudian proses produksinya juga mungkin bisa menimbulkan suara-suara yang gaduh, yang agak berisik ya, dan juga mungkin limbahnya mungkin baik limbah cair, limbah untuk polusi udara itu juga ada. Itu hati-hati mungkin untuk tidak kita dirikan di dekat lokasi pemukiman ya, mungkin agak jauh dari lokasi pemukiman. Oke, kalau tadi kita sudah sedikit membahas mengenai lokasi, nah saat ini kita coba bahas sedikit mengenai layout ya. Nah, layout ini berarti kita akan membahas yang ada di dalam lokasi kita ya. Nah, ruangannya mau kita desain seperti apa nih? Ya, ini juga tergantung dari jenis usaha yang mau kita buat ya. Pastikan layout dari lokasi usaha kita ini punya ruang gerak dan ruang aktivitas yang cukup ya, jangan sempit-sempitan ya, nanti nggak bisa gerak kemana-mana gitu ya. Diefisienkan ya, umpamanya lokasinya kecil Bu, oke kalau kecil kalau bisa kita desain bagaimana, walaupun lokasinya kecil tapi kita buat bagaimana ruang geraknya itu bisa tetap maksimal ya, kemudian juga apa pemakaian ruangannya itu juga cukup efisien ya. Jadi walaupun kecil tapi bisa kita desain ya, sehingga semua unsur-unsur usaha di dalam usaha itu bisa tercover di layout tersebut ya, di dalam lokasi usaha kita tersebut ya. Nah itu nanti bagaimana lah kita coba untuk mendesainnya ya. Terus aliran materialnya juga harus lancar ya. Lalu kemudian juga kita harus perhatikan nih sirkulasi udaranya ya, nyaman atau tidak ya. Terus kemudian kita harus buat layout yang kira-kira uh, di ruangan tersebut apa cukuplah untuk tingkat keselamatannya juga bagus ya. Jadi kita harus bikin layout kira-kira yang mungkin kalau kita dalam memproduksi produk barang dan jasa ya, lokasinya mungkin ya baik pabriknya itu kecil maupun besar ya, itu diperhatikan sirkulasi udara, lalu kemudian eh, ruang geraknya ya antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lainnya, nanti jangan sampai eh, apa eh, ber apa tidak tidak leluasa ya dalam memproduksi barang dan jasa ya. Kita cek juga mesin yang mau kita taruh di situ ada berapa ya. Ruang kantornya nanti seperti apa ya, ada alat pendingin atau pendingin ruangan atau tidak ya, diperlukan atau tidak ya. Lalu kemudian apa di ruangan tersebut kita perlu perhatikan juga teman-teman ya, nanti kalau terjadi umpamanya kebakaran dan sebagainya, kita harus perhatikan kira-kira
tingkat keamanan ya, jalur mana yang harus mereka tempuh kalau nanti terjadi sesuatu kebakaran atau dan sebagainya, itu tidak boleh kesulitan ya. Mereka bisa keluar dari lokasi secepat mungkin. Itu harus diperhitungkan semuanya itu. Bagaimana kalau kita umpamanya nggak terlalu besar sih usahanya, mungkin nggak terlalu sulit ya teman-teman ya. Jadi umpamanya, oh saya hanya pakai satu ruangan hall besar, nah itu berarti mungkin nggak terlalu kesulitan ya. Mungkin kita hanya perlu menyekat-nyekat saja ya, mana nanti yang jadi bagian untuk memproduksi, mana yang nanti untuk finishing produk dan jasa ya, nah, dan mana nanti yang dijadikan kantor ya. Itu bisa disekat tapi dibuat senyaman mungkin sesuai dengan fungsi dari masing-masing divisi ya. Oke, jenis-jenis lokasi. Di sini ada yang pertama yaitu lokasi untuk kantor pusat. Nah, ini tempat pengendalian perusahaan ya, atau kantor pusat ini biasanya mengendalikan seluruh kegiatan, seluruh aktivitas ya, baik di kantor pusat tersebut maupun di kantor cabang, teman-teman ya. Jadi kantor-kantor cabang itu semua biasanya punya satu kendali, walaupun mereka punya kantor cabang ini punya porsi tersendiri ya untuk di wilayah cabangnya, tapi biasanya mereka tetap akan dikendalikan dari kantor pusat ya. Ini kantor pusat inilah yang mengatur seluruh kegiatan perusahaannya, baik dari sisi keuangannya, sisi pemasarannya, sisi produksinya ya, sisi SDM-nya ya, baik di kantor pusat itu sendiri maupun di seluruh kantor cabang ya. Lalu yang kedua yaitu lokasi untuk pabrik, yaitu merupakan lokasi yang akan digunakan ya untuk memproses atau memproduksi barang dan jasa. Ya ini tempat produksinya ya. Jadi pabriknya lah, pabriknya itu yang memang di pabrik tersebut ya, dia di situ ada mesin-mesin, ada peralatan, ada SDM-nya, ada bahan baku ya, untuk memproses produk dari bahan baku menjadi produk jadi yang nanti akan siap untuk didistribusikan ke tangan konsumen ya. Kemudian ada lokasi yang digunakan untuk gudang. Di sini lokasi untuk gudang ini biasanya tersendiri ya, tapi ada juga yang tidak, tapi biasanya ini tersendiri. Biasanya digunakan untuk menyimpan bahan baku ya, atau mungkin untuk menyimpan barang yang sudah jadi tapi belum didistribusikan ke konsumen. Ya, jadi mungkin menunggu pesanan dari konsumen atau menunggu bagian pengiriman untuk mengirim produk tersebut ke tangan konsumen ya. Biasanya ditumpuk dulu, ditaruh di satu gudang. Jadi gudang ini fungsinya banyak sih. Dia bisa sebagai tempat menyimpan bahan baku, bisa tempat menyimpan produk yang sudah jadi ya, tapi mungkin belum didistribusikan ke tangan konsumen ya. Nah, yang terakhir yaitu lokasi untuk kantor cabang. Di sini biasanya selain di lokasi tersebut ada kantor juga ya, kantor atau perwakilan dari kantor pusat ya. Di sini mungkin tempat juga untuk melayani konsumen atau untuk menjual produknya langsung ya ke tangan konsumen. Jadi penjualan produk kemungkinan tidak dilakukan oleh kantor pusat ya, tapi bisa diarahkan nanti di kantor cabang. Ya di kantor cabang ini biasanya nanti juga dia punya punya tempat ya untuk memasarkan produk dan jasanya ya. Memasarkan produk-produk apa-apa saja sih nanti yang sehingga produk tersebut bisa dibeli ya, atau dikonsumsi oleh konsumen ya. Tapi tetap kantor cabang ini seperti yang tadi saya kemukakan akan dikendalikan oleh kantor pusat ya, dalam jadi kantor cabang ini harus melapor ya kantor pusat, dan jika terjadi sesuatu ya apapun dia harus koordinasi dengan kantor pusat sebelum memutuskan sesuatu ya. Biasanya kantor cabang ini harus intens lah berkoordinasi dengan kantor pusat. Oke, ada beberapa pertimbangan. Ya, ini sebenarnya tadi sedikit sudah saya singgung ya, untuk menentukan lokasi. Ya, pertama kita lihat dulu jenis usaha kita nih.
Ya tadi saya sudah singgung sedikit ya. Apa sih pertimbangannya? Pertama, jenis usaha yang akan kita jalankan ya. Kita mau jalankan apa nih ya usahanya ya. Lalu kira-kira perlu itu, usaha tersebut tuh kira-kira apa nih, perlu dekat dengan konsumen ya. Umpamanya kita buka restoran ya berarti harus dekat dengan konsumen ya, kita buka di tempat yang kira-kira ramai konsumen itu akan datang. Ya, kalau kita juga mau mendirikan umpamanya laundry yang sifatnya delivery ya, itu berarti harus dekat dengan konsumen kita nih supaya nanti deliverynya mudah ya, pengantarannya mudah, nggak susah ya. Nah, atau umpamanya dekat dengan bahan baku, kita kayaknya harus produksi satu produk ya, yang kita perlu bahan bakunya banyak nih ya. Umpamanya berarti kalau kita jauh dari bahan bakunya itu susah nih karena rutin ya, situ produksinya rutin ya, kita perlu bahan baku itu hampir mungkin setiap hari ya. Nah, kalau saran saya ya kita lokasinya taruhnya dekat saja dengan bahan baku supaya nggak kesulitan nanti ya. Karena kalau jauh nanti akan kesulitan, bahan bakunya terlambat untuk sampai ke tempat kita ya. Nah, akhirnya apa? Kita memproduksinya juga akan terlambat, distribusinya ke tangan konsumen juga akan terlambat ya. Atau kita perlu umpamanya yang perlu tenaga kerja banyak. Nah, itu biasanya nanti kita bisa buka usaha di lokasi yang mungkin di situ banyak menyediakan tenaga kerja ya, yang mungkin banyak di situ mungkin yang apa penduduknya mungkin banyak yang masih belum mendapatkan pekerjaan ya. Atau mungkin di situ banyak penduduk yang bisa kita manfaatkan nih untuk mereka istilahnya produktif ya, memanfaatkan mereka untuk lebih produktif ya. Bisa juga kita buat di sana yang kira-kira di sini banyak nih kira-kira anak-anak mudanya yang sudah lulus SMK ya maupun SMA, jenjang SMK atau jenjang SMA yang mereka sedang mencari kerja nih, banyak nih angkatan kerjanya banyak. Nah, itu kita bisa berarti kebetulan kita butuh tenaga kerja. Nah, kita bisa buka lokasi di sana ya. Lalu perhatikan juga ya kira-kira transportasinya susah nggak ya. Kita kalau mau pilih lokasi, ini cek dulu ya. Kira-kira lokasi itu ada di mana, transportnya susah nggak nanti ya. Jangan sampai nanti kita di lokasi kita tersebut ya kendaraan nggak bisa masuk ya, sehingga kita susah nih nanti kalau barang kita mau keluar ya, mau didistribusikan ya. Terus kemudian fasilitas listriknya ada ndak ya, jangan sampai listriknya wattnya cuma sedikit ya, kita butuh 50.000 watt, di sini wattnya cuma 5.000 ternyata ya, atau cuma di bawah 10.000 padahal kita tuh perlu di atas 10.000 umpamanya watt listriknya ya, karena kita banyak mesin-mesin yang kita gunakan ya, mesin-mesin alat-alat berat gitu. Jadi cek dulu kapasitas listriknya, airnya tersedia atau tidak ya. Apalagi kalau usaha kita ini umpamanya memerlukan banyak air ya, jangan sampai perusahaan kita perlu banyak air umpamanya laundry ya, tapi kita cari lokasi yang airnya susah gitu teman-teman ya, atau airnya nggak bagus ya. Airnya nggak bagus nih, kurang bersih ya umpamanya ya, tapi kita mau buka usaha laundry di sana. Nah, itu akan sangat menyulitkan nanti kita ke depannya. Makanya dicek dulu ya, apakah unsur-unsur ini sudah memenuhi ya. Kemudian dekat dengan pusat pemerintahan. Oke, ini tergantung jenis usahanya ya. Apakah kita perlu kira-kira usaha kita tersebut mungkin pusat pemerintah perlu nggak dekat dengan pusat pemerintahan ya. Kalau ini mungkin, kalau menurut saya mungkin produk yang mau kita hasilkan itu mungkin berhubungan juga dengan pusat pemerintahan ya, atau mungkin dengan kantor-kantor dari pemerintahan ya. Nah, itu mungkin entar kita mungkin mensuplai satu produk yang mungkin nanti bisa digunakan di kantor-kantor pusat pemerintahan. Nah, itu mungkin perlu dekat di sana ya. Dekat dengan lembaga keuangan. Nah, ini mungkin mempermudah kita dalam transaksi ya. Jangan sampai kita bikin usaha jauh banget ya. Sudah bagus nih, tapi
ke lembaga keuangannya jauh ya. Nah, ini mungkin akan kesulitan kita ya. Mungkin kalau transaksi, padahal kita perlu transaksi banyak ya dengan bank ya. Mungkin dengan lembaga keuangan lainnya, mungkin leasing dan sebagainya ya. Tapi sebenarnya kalau transaksi dengan bank saat ini sudah bisa kita atasi dengan adanya internet banking, mobile banking ya. Ini sebenarnya sih sudah ada solusinya sih. Jadi tidak perlu terlalu khawatir, hanya mungkin kalau usaha kita itu umpamanya perlu rutin kita datang atau kunjungan ke bank, umpamanya SPBU, teman-teman ya. SPBU itu kan dia harus setor hasil usahanya setiap hari ya, dan harus membuat permintaan itu ke bank setiap hari ya, permintaan delivery order ya. Untuk umpamanya bensin itu kan diminta setiap hari teman-teman ya. Jadi umpamanya kita order ke Pertamina itu kan harus transaksi ke banknya harus setiap hari. Nah, itu perlu dipertimbangkan nih, lokasi SPBU tersebut biasanya harus dipertimbangkan juga yang dekat dengan bank ya, dekat dengan lembaga keuangan ya. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan ya kemudahan untuk melakukan ekspansi. Nah, bisa nggak nih nanti, jangan sampai kita di lokasi usaha kita tersebut, kalau rencananya kita tuh mau ekspansi tapi kita cari lokasi yang sulit ya nanti untuk ekspansi itu susah ya. Umpamanya kita cari lokasi itu yang tidak terlalu mendukung lah untuk ekspansi, itu susah ya, tidak berkembang gitu di sana ya. Nah, itu hati-hati juga ya. Kalau bisa kita cari lokasi itu yang kira-kira untuk ekspansi itu gampang lah ya, bisa. Oh ya, kalau mau untuk memperluas usaha tuh bisa nih nanti bisa diperluas di lokasi tersebut juga gitu ya. Nah, jangan sampai lokasi tersebut hanya oh ya sudah cukup itu saja, mau ekspansi tidak bisa ya, terbatas gitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan juga. Lalu kondisi adat istiadat, budaya, sikap masyarakatnya juga diperhatikan ya. Jangan sampai kita nanti melanggar ya adat istiadat, budaya ya, atau kita nanti bertentangan dengan sikap masyarakat ya. Jadi dicek mereka budaya di lokasi kita itu seperti apa ya, uh, sikap masyarakatnya seperti apa ya, lalu hukum yang berlaku di tempat itu seperti apa. Jangan sampai kita melanggar, karena kita akan menemukan kesulitan kalau kita sudah melanggar ya. Nanti kemungkinan bisa usaha kita itu ditutup atau diberhentikan ya, atau mungkin atas permintaan dari warga ya, tidak usaha kita tersebut tidak boleh dilanjutkan ya, atau harus pindah ya. Jangan sampai hal ini menjadi kendala dan mengganggu pada saat nanti kita melakukan atau pada saat usaha kita nanti sudah jalan. Oke, berikutnya pertimbangan apa sih yang harus kita perhatikan ya dalam menentukan layout. Kalau tadi sudah dengan lokasi, kalau ini dalam menentukan layout. Yang pertama yaitu kita lihat dulu kapasitas kita, kapasitas tempatnya yang dibutuhkan itu seberapa besar sih. Nah, ya, kita cek dulu pekerja kita ada berapa, mesinnya banyak enggak, peralatannya seperti apa ya, itu nanti akan menentukan layoutnya. Ya, jadi harus dipastikan dulu nih kapasitas baik pekerja, mesin dan peralatannya ya. Terus kemudian keleluasaan dan kenyamanan tempat bekerjanya diperhatikan juga ya. Jadi jangan sampai sesek ya nanti di ruangan tersebut ya, udah mesinnya banyak, tenaga kerjanya banyak, nggak bisa bergerak deh ya, nanti sirkulasi udaranya nggak ada, apalagi sirkulasi udara yang nggak ada. Nah, ini tentu akan mengganggu kenyamanan dalam bekerja. Hasilnya apa? Nanti produk yang dihasilkan itu juga tidak bagus ya, karena pekerjanya tidak bekerja secara maksimal ya. Lalu pertimbangkan juga cara kira-kira untuk memindahkan informasi yaitu atau komunikasi itu jangan sampai terhambat ya. Lokasi itu jangan sampai, layout tersebut jangan sampai menghambat komunikasi antara satu divisi dengan divisi lainnya, atau antara satu pihak dengan pihak lainnya ya. Karena lokasi layoutnya semrawut ya, waduh, jadi nanti kalau ada informasi apa tuh susah untuk menyampaikannya ya. Si A mau menyampaikan pesan ke si B itu susah ya, karena untuk
mencapai si B ini perlu banyak tahapan ya. Lokasinya jauh gitu, dia satu di ujung sana ya, satu di ujung sini, satu di ujung sana. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda ya. Jadi di sini maksudnya adalah pertimbangan di sini lebih ditekankan kepada kesulitan pemindahan alat dan bahan. Ya jadi dipertimbangkan juga jika nanti perlu ada perpindahan alat dan bahan, jangan sampai mungkin nanti layoutnya terlalu jauh ya antara uh, yang satu dengan yang lainnya ya. Jadi kita ini benar-benar layout ini biasanya kalau kita kesulitan ini bisa ada konsultannya ya dalam menentukan layout ya, konsultannya. Jadi setiap jenis usaha biasanya bisa kita ada konsultan tersendiri ya, untuk kira-kira layout itu seperti apa sih. Nah itu biasanya kalau kita bingung kita bisa berkonsultasi, ada banyak ya pihak-pihak yang memang paham untuk bagaimana menentukan layout yang tepat sesuai dengan usaha yang mau kita jalankan ya. Oke, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan layout peralatan pabrik yaitu di sini faktornya yang pertama produk yang dihasilkan ya. Apakah barangnya tahan lama atau tidak ya, apakah yang dihasilkan itu berbentuk barang atau jasa. Nah, itu akan menentukan layout dari peralatan pabrik tadi ya. Kebutuhan terhadap ruangannya, perlu ruangan yang besar, kecil ya atau sedang ya. Urutan produksinya ya, gimana nih, dari proses bahan mentah dulu kah langsung bahan jadi, atau setengah jadi dulu ya baru menjadi bahan jadi. Lalu jenis dan berat atau mesin yang akan digunakan, ya, aliran bahan bakunya seperti apa ya, sirkulasi udaranya seperti apa, seperti yang tadi saya sudah kemukakan ya, perlu pencahayaannya seperti apa, perlu pendingin atau tidak ruangan tersebut ya. Lalu kemudahan maintenance-nya nih, maintenance pemeliharaannya itu kira-kira mudah atau tidak ya. Ya, maintenance di sini cukup menentukan juga ya, apakah nanti layoutnya, jangan sampai layout itu nanti akan menghambat dalam pemeliharaan atau maintenance ya. Kemudian fleksibilitas atau kemudahan untuk berpindah-pindah. Oke, baik. Ini slide yang terakhir. Di slide terakhir ini kita akan melihat kira-kira sebenarnya tujuannya apa sih untuk dalam menentukan lokasi dan layout yang tepat ya. Yang pertama ya agar perusahaan itu dapat menentukan lokasi yang tepat ya. Baik tadi lokasi itu untuk pabrik, untuk kantor pusat, untuk kantor cabang, baik maupun untuk gudang ya. Kalau sudah tepat kan kemungkinan nanti operasional dapat berjalan dengan lancar ya. Agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi ya, sehingga nanti proses produksinya dapat lebih efisien ya, biayanya juga akan lebih murah ya, sehingga mungkin nanti bisa menghasilkan harga jual yang lebih bagus ya, sehingga ujung-ujungnya sih nanti bisa mendatangkan profit atau keuntungan yang lebih baik untuk perusahaan ya. Kemudian lokasi dan layout di sini ya juga dapat penentuan lokasi dan layout ini juga dapat menentukan teknologi yang tepat dalam menjalankan produksinya ya, pakai teknologi apa nih, pakai mesin-mesin apa ya. Bisa kita nanti oh kalau di sini berarti bisa nih nanti kita pakai mesin-mesin yang mungkin alat-alatnya mungkin alat berat ya, atau oh cukup nih dengan alat yang ringan saja ya. Nah, itu nanti akan menentukan juga ya teknologi yang mau digunakan. Kemudian juga perusahaan dapat menentukan metode persediaan yang paling baik ya. Jadi umpamanya kalau lokasi kita atau layout dan lokasi kita itu memungkinkan untuk kita menumpuk bahan baku, berarti persediaan kita nggak apa-apa nih banyak nih ya. Tapi kalau layoutnya sendiri, waduh kecil nih, gudang kita nggak ada umpamanya, berarti kita harus mungkin stok bahan bakunya nggak usah terlalu banyak ya. Atau umpamanya nanti produk atau jasa yang kita hasilkan itu harus langsung segera dikirim nih ke konsumennya, jangan ditaruh dulu di gudang karena gudang kita umpamanya kecil ya, tempat penyimpanannya ada seperti itu ya. Nanti menentukan juga, lalu menentukan juga kualitas tenaga kerja ya yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang ya. Jadi lokasinya di mana, di situ kan kita bisa cek ya, oh di situ
banyak kira-kira tenaga kerja yang lulusannya dari tempat yang berkualitas. Nah, itu juga akan menentukan nanti ya. Berarti kita rekrut nanti kan, oh berarti bagus nih rekrutmen kita nih ya, karena ternyata di lokasi tersebut banyak lulusan-lulusan dari tempat-tempat yang berkualitas, sehingga kalau kita rekrut kemungkinan mereka bisa bekerja dengan cukup baik ya, menghasilkan produk dan jasa yang cukup bagus juga, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan ya. Oke, baik, demikianlah materi kita pada hari ini ya. Oh ya, saya ingin menginformasikan bahwa minggu depan saya akan mengadakan responsi ya teman-temannya di pertemuan kita ke-13. Mohon nanti teman-teman mempersiapkan diri ya, materinya nanti sampai pada bab ini ya, teknik penentuan lokasi dan layout. Seperti biasa nanti saya akan membuat 5 soal. Teman-teman nanti dipersiapkan ya, membuat 5 soal. Nanti akan saya share ya soal tersebut. Monggo teman-teman kerjakan. Saya akan beri waktu 120 menit ya. Mohon untuk tidak terlambat dalam pengumpulan responsinya ya. 5 soal, nanti responsi ini nanti akan kita jadikan bahan ya, atau kisi-kisi untuk menghadapi ujian akhir semester ya. Oke, demikian perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.